Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Oke anak-anakku semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan, memberikan penjagaannya setiap saat buat kalian dan keluarga kalian. Dan semoga kalian tetap semangat, tetap bisa mengambil manfaat dari para ustadz, ustazah, dan guru kalian. Alhamdulillah kita masuk ke subtema keempat, tema 5. Ya. Tema 4, tema 5, subtema keempat. Kalian buka di halaman 92. Ya. Nanti kalian akan mempelajari bagaimana apa itu cuaca, musim, dan iklim. Perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Mungkin kita sering pernah mendengar cuaca itu apa sih? Musim dan iklim. Tapi kita masih bingung apa itu cuaca, musim, dan iklim. Cuaca, musim, dan iklim artinya keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Seperti contoh, ketika kita pagi hari, cuaca terlihat cerah. Dan ketika sore hari, cuaca mulai berubah. Bisa jadi hujan, dan lain sebagainya. Contoh cuaca harian bisa dilambangkan pada simbol gambar berikut ini. Nah, itu adalah simbol yang bisa digunakan dalam cuaca. Nah, sekarang kita masuk pengertian musim. Musim adalah keadaan cuaca yang sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Nah, musim ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dengan cuaca yang berlangsung dengan sangat singkat. Musim diamati dalam hitungan bulan. Di Indonesia termasuk negara tropis. Di negara tropis ini ada apa aja musimnya? Ada musim kemarau dan musim hujan. Nah, sekarang iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun, berkisar antara 11 sampai 30 tahun. Kita ringkas perbedaan antara musim, cuaca, dan iklim. Terletak pada pengamatannya, yaitu pengamatan wilayah dan pengamatan waktu. Nah, pengamatan wilayah. Pertama ya, dilihat bahwasannya cuaca itu cakupannya kecil seperti desa, kota, atau provinsi. Sedangkan musim dan iklim cakupannya luas. Contohnya suatu negara. Nah, yang kedua, pengamatan waktu. Cuaca itu dapat diamati secara harian. Musim dapat diamati berbulan-bulan. Iklim dapat diamati bertahun-tahun, kisaran 11 sampai 30 tahun. Nah, mengenai iklim ini sifatnya tetap atau stabil, tidak berubah-ubah. Karena iklim ini ditentukan oleh letak geografis suatu wilayah atau suatu negara. Dan negara kita, Indonesia, terletak pada garis khatulistiwa. Mungkin anak-anak belum tahu ya, apa sih itu garis khatulistiwa?
Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Dan garis khatulistiwa ini ada di tengah bumi. Dan negara kita ada di garis khatulistiwa itu, Indonesia. Setiap garis khatulistiwa itu beriklim tropis. Nah, yang beriklim tropis ini memiliki dua musim. Musim apa? Musim kemarau dan musim hujan. Musim semi. Musim semi ini ditandai dengan hujan sering turun pada musim ini. Suhu udara mulai naik sehingga es mencair dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh. Musim semi ditandai dengan mekarnya bunga. Pada musim panas, pohon-pohon mulai berbuah. Di banyak negara, musim panas adalah musim liburan sekolah. Di musim ini, kebanyakan anak-anak biasanya berenang ya. Musim gugur. Dalam bahasa Inggris autumn, di mana musim gugur ini peralihan dari musim panas ke dingin dan musim semi. Biasanya musim ini ada di negara yang beriklim subtropis. Di musim ini juga udara terasa dingin, daun-daun berubah menjadi kecoklatan, kemudian berguguran. Musim dingin. Saat musim dingin, udara terasa dingin. Salju turun menutupi jalan dan pepohonan. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan pecahan dan penyebut sama. Dilihat di sini, Bapak punya contoh 5/6 dikurangi 2/6 gambarnya ya. Berarti kalau 5/6 kita masuk atau kita gambar seperti ini. Ya, ada 5 potong. Jumlah semuanya 6. Kemudian yang selanjutnya diambil 2 potong. Ya, diambil 2 potong menunjukkan pecahan 2/6. Hasilnya lihat 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini pengurangan, jadi 2 bagian itu dihapus ya. 5/6 dikurangi 2/6 jadi 2 bagiannya dihapus, 1 bagian dihapus, 1 bagiannya dihapus, jadi sisanya berapa bagian anak-anak? Bagiannya ada 3/6. Ada 3, jadi menunjukkan pecahan itu 3/6. Jadi fokusnya adalah cara mengurangkannya, pembilangnya saja, penyebutnya tidak usah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.